Inilah orang yang magarin laut nih, orangnya nih. Lihat tuh, pada mau ke laut bawa bambu. Pemagaran pik 2 dimulai lagi lur. Buat kalian nih yang katanya NKRI harga mati, ketika ada pagar bambu di laut, apakah kalian bersuara? Itulah kalian, ternak Mulyono. Menurut gua, proyek pembakaran laut itu akan terus berlangsung. Cuman kita nunggu kapan waktunya masyarakat tidak terfokuskan lagi kepada hal itu. Dan mungkin ini saatnya nih sedang digiring opininya ke hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, ini geger nih ya. Ada video amatir yang memperlihatkan di situ ada beberapa orang yang sedang membawa bambu ke arah laut. Dan di situ dituliskan ya, cuma drama doang kemarin pagar lautnya dicabut. Tuh dipasang baru lagi. Dan captionnya di situ katanya sih dibayar 1 juta, entah per orang apa per apa ini. Nah teman-teman semua, ini di tengah viralnya gas melon nih ya, jangan sampai mengalihkan pandangan kita dari pagar laut teman-teman semua. Apalagi kemarin kan yang dicabut itu sertifikatnya itu hanya beberapa puluh saja ya, sementara yang lainnya masih ada gitu. Dan juga beberapa buzzernya ini tidak membahas lagi soal PSN nih, mengalihkan isunya. Apakah memang ini pengalihan isu atau bagaimana? Itu asumsi gue aja ya, menurut melihat video-video dari netizen juga. Jadi teman-teman semua, gue mengingatkan untuk kita tetap ya menjaga fokus kita kepada pagar laut sampai benar-benar selesai dan ditetapkan sebagai tersangka pelaku aslinya. Jangan sampai ini ngambang dan hilang begitu saja. Karena gini teman-teman semua, gas melon ini kan sudah turun tangan Pak Presiden dan mengatakan bahwasanya pengecer boleh lagi untuk berjualan gitu. Tentunya itu akan kembali ke yang kemarin lagi gitu kan ya. Ya walaupun ini membuat gaduh dan ada korban di situ ya kan, ibu-ibu yang akhirnya meninggal, baru tuh sibuk lagi untuk rapat dan hasil akhirnya kembali lagi ke semula. Para pengecer bisa berjualan lagi ya, alhamdulillah ya. Tapi kita harus mengalihkan fokus kita lagi ke pagar laut ya teman-teman semua. Jangan sampai ini tidak dilihat lagi. Nanti yang ada kabur gitu aja. Nah sekarang coba kalian lihat video ini. Inilah orang yang magarin laut nih, orangnya nih. Lihat tuh, pada mau ke laut bawa bambu. Ini kejadiannya di Kali Gaga ini selatan. Pemagaran pik 2 dimulai lagi lur. Ini yang memvideokan mengatakan di Kali Gaga ya. Beliau juga mengatakan pemagaran pik 2 mulai lagi lur. Nah memang ini belum jelas banget sumbernya, tapi kalau ada yang membuat video seperti ini berarti kan ada, dan di situ jelas terlihat ya ada yang membawa bambu di atas air. Aduh ini bagaimana? Makanya kita jangan luput dari pemagaran laut ini. Kita fokus kembali lagi guys. Mau nanya, boleh gak? Buat kalian nih yang katanya NKRI harga mati, ketika ada pagar bambu di laut, apakah kalian bersuara? Dan ini ada yang terbaru dengan kelangkaannya gas 3 kg. Apakah kalian juga bersuara? Itulah kalian, ternak Mulyono. Dan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah merespon masyarakat. Kalau bisa Pak Prabowo ya, itu menteri-menteri yang berbau Mulyono disingkirkan saja deh Pak. Banyak yang komen di video gue tuh tentang gas LPG yang seakan-akan hilang dari peredaran. Setelah Bu Sri Mulyani kaget kalau masyarakat itu membeli gas LPG seharga 20.000, padahal harga aslinya 12.000. Tiba-tiba hilang gitu aja gas melon dari peredaran. Awalnya gue nggak percaya, tapi tadi gue beli sate yang sampingnya agen gas tuh bener-bener kosong melompong. Bahkan banyak orang yang nyari ke situ nggak ada. Dan juga mulai banyak orang-orang yang komen di video gue tentang hilangnya gas LPG di peredaran. Jadi fokus masyarakat kita tidak lagi ke sengketa laut pagar atau pik 2 bahkan PSN, tapi sedang fokus ke
gas LPG yang hilang dari peredaran. Ditambah lagi gua lihat video-video Batman, buzzer-buzzer ya aguan yang disetit oleh kreator-kreator lain, karena gua nggak bisa lihat akun dia karena gua diblokir. Bahkan sampai akun affiliate gua yang non politik diblokir. Saking gak maunya dia gua ngeliat video-video dia diblokir. 4 buzzer aguan ini sedang menggiring opini ke masalah di luar PIK 2 atau PSN Banten. Ya sama halnya tentang penggundulan hutan, konflik agraria, pokoknya di luar PSN PIK 2. Gua jadi mikir nih, Pak ini sengaja untuk mengalihkan isu masyarakat kita terhadap apa yang telah terjadi di PIK 2. Sebelumnya ini gua disclaimer, ini opini gua. Karena menurut gua proyek pembakaran laut itu akan terus berlangsung. Cuman kita nunggu kapan waktunya masyarakat tidak terfokuskan lagi kepada hal itu. Nah mungkin ini saatnya nih sedang digiring opininya ke hal yang lain. Ditambah lagi penjabat kita dan menteri kita hanya membatalkan 50 sertifikat dari 300 sertifikat yang ada. Bagi gua untuk sekelas Naga Bonar, 9 Naga Bonar untuk menghilangkan gas melon dari peredaran itu sangat gampang. Lagi ditambah buzzer-buzzer yang sedang menggiring opini kasus-kasus di luar PIK 2 dan PSN. Ditambah lagi pemerintah kita hanya membatalkan 50 sertifikat dari 300 sertifikat yang ada. Jadi ini udah ketahuan arahnya kemana. Gimana menurut teman-teman? Silahkan simpulkan di kolom komentar. Disclaimer ini hanya asumsi gua ya. Ya benar, ini hanya opini dan asumsi rakyat netizen ya teman-teman semua. Soal kebenarannya ya kita tunggu nanti. Jadi intinya kita harus fokus lagi ke pagar laut nih, karena kasus gas melon ini sudah selesai ya, Pak Prabowo sudah turun tangan. Ayo dong kita kembali lagi, jangan sampai ngambang dan hilang gitu aja. Pak Prabowo sebetulnya orang nggak puas kepada Anda. Tingkat kepuasan kepada Anda itu cuma 1%. Orang puas kepada Pak Jokowi tapi bukan kepada Anda. Oleh karena itu kalau Anda mau betul-betul puas oleh rakyat, betul-betul dikasih puas, Anda harus tampil sebagai Prabowo, bukan sebagai Jokowi. Selama Anda tampil sebagai Jokowi, maka tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi jauh lebih tinggi daripada tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo. Jenjangnya jauh sekali, 80 berbanding 1. Kita terhipnotis. Saya adalah salah satu orang yang terhipnotis oleh Jokowi dari gorong-gorongnya yang ternyata garong. Luar biasa memang seorang Jokowi ini gitu ya. Dia mampu menghipnotis. Makanya saya bilang, saya tidak sakit hati Jokowi menjadi pengkhianat bangsa ini, tapi saya sakit hati karena menjadi bagian orang yang sudah mendukung Jokowi gitu. Dan ini beban mental buat saya ketika saya menjadi salah satu orang yang sudah membesarkan monster tersebut. Kenapa akhirnya saya sangat mengkritisi Jokowi dan keluarganya? Ya karena saya sudah membesarkan monster tersebut. Sebenarnya menyedihkan banget gak sih? Udah jadi mantan, tapi nggak mau jadi negarawan, malah turun jadi influencer. Bu Mega ada di Italia jadi keynote speaker untuk sebuah event internasional. Saat Pak SBY menikmati waktunya dengan melukis dan menulis buku, si Jokowi ini yang beda sendiri. Dia pengen ngasih kesan ke publik, walaupun dia udah jadi mantan, tapi tetap disamperin sama yang katanya rakyat untuk sekedar selfie dan sejenisnya. Sebenarnya gue udah curiga. Ingat ya, gue dulu pernah ada di barisan dia dan gue tahu permainan mobilisasi masanya kayak gimana. Terus ngambil angle buat framingnya kayak gimana, itu tahu semua. Dan ini bau-baunya samaan. Diajak untuk ikut, dikasih bingkisan supaya mau ikut, terus angkut pakai bus. Sama apa kan gue? Cuman yang bikin gue kaget adalah ternyata cara kerjanya masih sama persis dengan kesalahan yang juga sama persis, yaitu kagak rapih cara mainnya. Mereka kok pada nggak nyadar ya? Kalau udah banyak mantan orang dalam yang sekarang udah di luar barisan, bukannya pakai strategi lain, malah pakai cara yang lama, kan jadi gagal pencitraannya. Gimana?
Harusnya mereka naruh busnya itu jauh dari rumahnya si Jokowi. Terus masanya diarahin untuk berpencar. Jadi seolah-olah kelihatan natural gitu. Menyedihkan banget nggak sih? Apa lo? Kalian harus baca berita ini. Prabowo minta 3,7 juta hektar hutan diambil alih negara dari tangan swasta. Warga negara yang baik, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Nurofik mengatakan bahwa Perpres 5 tahun 2025 sudah dikeluarkan, dan dari Perpres tersebut Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan supaya beliau ini, Menteri Lingkungan Hidup, supaya mengambil alih kembali 3,7 juta hektar hutan yang sudah diambil swasta untuk dikembalikan ke negara. 3,7 juta hektar hutan menurut Hanif selama 10 tahun terakhir, sekali lagi 10 tahun terakhir itu beralih fungsi yang diambil alih oleh swasta. 10 tahun terakhir ada 3,7 juta hektar hutan yang berubah fungsi. Itu sekitar 55 kali luas Jakarta. Jakarta itu luasnya hanya sekitar 66.150 hektar sekian. Dan berarti ada sekitar 55 kali luas Jakarta, hutan kita yang berubah dan diambil alih oleh swasta dalam 10 tahun terakhir. Pikir, itu yang 10 tahun itu memimpin ngapain aja? Lah kok bisa? Apapun yang menghujat Jokowi akan hancur, percaya deh. Jokowi telek lincung. Ngerti sampean telek lincung? Pak, yang bisa menghancurkan apapun itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Jadi lihat aja, jangan-jangan Bapak nanti yang hancur. Kalau mau jilat aja pantatnya. Nggak usah pakai kehancuran-kehancuran. Belgedes omonganmu ini. Berkata OCCRP, nggak ngaruh. Pengaruh, Pak. Dari sekian presiden baru sekarang kita dapat Nobel dari OCCRP. Ini yang patut kita banggakan. Selut keja. Itu Pak, jangan mudah hancur. Lihat aja, kamu nanti yang hancur. Jilat terus pantatnya. Ya begitulah ya, emang sulit kalau bicara dengan ternak Mulyono. Oke gas, sekarang sulit cari gas. Kemana aja nih? Giliran sulit cari gas juga nggak nongol. Kemarin pagar laut juga nggak nongol. Aduh, jilat terus. Ya gue ingetin lagi ya, jangan lupa untuk terus fokus ke pagar laut sampai ditetapkan siapa tersangkanya. Oke, sekian dari gue Praga Mamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.